Nah, ini dia waktunya kamu yang nostalgia. Banyak orang nostalgianya sama doi mah. Oh iya, Turangga ya. Itu enggak? Oh, Iya, itu dia makanya. Hah, kenapa nostalgia? Bukan, enggak ini. Oh iya, jalan ini masih ngebahas jalan. Selamat siang teman-teman. Kita syutingnya kebetulan siang. Kalau misalnya ternyata teman-teman nontonnya bukan siang, ya berarti kesalahan ada di pihak Anda. Iya. Ya. Dan selamat pagi. Dan selamat pagi Biar juga. semangatnya selalu pagi Iya, gitu. selamat pagi untuk yang baru bangun jam segini. Ini jam berapa? Jam 2. Biasanya dia tuh. enggak. Udah enggak. Kita harus sudah mulai nge-branding Ipul tuh. Ipul Iya. harus punya Ipul lagi perlu masa depan. Iya, morning person. Pejuang Pejuang subuh. subuh. Udah Bagus hashtag tuh. lah ya, guys hashtag. Amin. Gila. Jadi hari ini kita kedatangan penulis. Ih, mantep banget. Seneng banget ya kita dikelilingin orang-orang kreatif. Iya, benar. Kalau kita kan kreatif kayak reaktif Kreatif aja, aja karena udah. gembel jadi harus cari ini kan harus bergerak supaya makan gitu. Tuh. Kayak Itu ikan. dia. Ada Randy Bobo, everybody. Ih, Mantap. seru banget. Jadi siapa ini teh? Temen Kamaldi dari mana? gua sebetulnya ketemu sama seinget-inget orang ya, ketemu sama Warendi itu dikenalin sama kawan orang. Tunggu. Nah, ngagerana Ua. Nggak, dia dipanggil di tongkrongannya Ua. Oh iya, Iya. enggak seangkatan tuh. Enggak. Enggak sangkatan. Lebih Enggak. Kang Lebih Maldi tua di bawah. bapaknya lebih Iya, tua dari tahu dia. pasti. Lebih di bawah Kang Maldi. Enggak, di atas orang. Ah, oke. Secara angkatan mah nggak jauh lah. Seangkatan. Cuman beda 5 tahun. Ah, serius? Enggak. Berapa tahun nih berarti? Beda 2, 3. 2 tahun lah. Oke. Dekat lah, 3 tahun. tipis. Cuman teman-teman seangkatannya manggilnya teh Ua. Teman-teman di tongkrongannya teh Ua suka gitu-gitu aja. Oke. Jadi kan orang menghormati tradisi yang udah terjadi di situ kan. Iya, gitu. bener. Jadi manggilnya Ua juga. Beri gerana adek gua. Ya udah semua kan sama aja. Mana juga dipanggil tetap aja Ade kan. Iya, benar. Kecuali sama yang baru kenal gitu. Iya, benar. Kayak Yang gitu. penting. Ketemunya gara-gara Gara-gara apa ya waktu itu? Doi mau ngelarin Doi baru cetak buku puisi, baru nerbitkan, terus dikenalin sama teman orang juga. Jadi kita punya satu teman kayak Egi gitulah. Oke. Jadi yang nyambungin orang gitu. Namanya si Jana ini teh. Doi minta tolong, Jan, orang pengen bikin showcase kalau nggak salah apa pesta rilis lah gitu. Ya, Rilis gitulah. buku. Oh, oke. Syukuran lah. Kayak semacam syukuran rilis buku gitu. Oh, orang aya temen, mantak orang. Gitu. Jadi ketemunya gitu. Karena ada yang mau dikerjain ketemunya. Oh, lain baturan imah atau Bukan. baturan sekolah gitu lain. Terus udah gitu main ke kosannya dekat rumah ibu orang kan. Main ke kosan. Oh. Jadi dari situ jadi acara bukunya selesai, nongkrongnya jalan. Ya. Oh, Karena sebenarnya orang mah sebenarnya teh tetangga, enggak sih gitu Ya baru tetangga secaranya mah. Akhirnya taunya jadi tetangga. Gitu. Iya, secaranya tetangga karena Secara demografis mah secara ya. demografis masih di wilayah yang sama, tapi ketemunya baru 2018 apa 19 gitu. Tapi orang intens tuh nongkrong gitu. Jadi hampir tiap malam karena banyak kesamaan kalau karya apa baca buku apa segala macam gitu. Terus kamarnya bisa dipakai main gitar sampai malam. Iya. Jadi Oh, kan tapi daerah utara juga berarti air rumah. Enggak. Secara tinggal oh enggak. Tinggalnya di perbatasan Bandung dan Cianjur. Bandung dan Cianjur Di Cipatat Raja Pride. Mandala. Oh, oke. Cipatat Pride. Cipatat. Tapi Cak Zone. ngekos. Tapi nggak kok. Cak Zone ya. Chalk Zone. Betul. Iya, Zona bener. kapur kan anjing. Kapur. Chalk Zone dan daerah Transformers. Iya, soalnya banyak optimus yang enggak Ya, optimis nggak yang banget. optimal banget gitu keluar jam kerjanya tuh gitu. Tuh, berarti bener, berarti bisa aja akhirnya lahir karyanya dari tempat yang gaduh. Iya makanya, jadi kan katanya gini ya, seni itu harus bisa menenangkan orang yang gelisah dan bikin gelisah orang yang tenang. Jadi kan kalau misalnya mana nggak ketemu puisi berarti ngapain sekarang, Pak? Ngapain ya? Rilisnya berarti. Oh, paling kalau misalnya ketemu puisi mah rilisnya ini ngetokin keramik-keramik yang bolong yang kosong teh gitu ya. Tong. Meter rata teh Ngapain? tanain itu tak. Anjing. Ngapain tadi? Ya bener bisa. Ya bisa. Rilis kan? Iya. Jangan ini dong. Hobi orang banyak. Ya, orang ngerti. Hobi orang banyak. Masing-masing punya preference apa segala macam. Oke. Oh, siapa tuh? Pemainnya? Nah,
Berarti itu awal mula ketemunya itu di sana. Ya awal mulanya Iya. di satu kafe di satu Apa sih kedai judul lah, bukunya? gitu. Dulu Samunan dalam dalam lamunan gitu. Oh, iya. Buku pertama. Itu lagu pertama. Buku pertama itu. Buku pertama Samunan Puisi. dalam lamunan puisi. Oke. Samunan dalam lamunan keluarannya Indiebook ya, Indiebook Corner Ini buku corner Jogja. Jogja. Jogja, malah Jogjanya jauh pisan. Jogja Kepatihan. Itu tentang diulang deh ya jauh setanya. Oh, tapi buku pertamanya puisi. Puisi. Nah, Hanya. basic we heula. Nah, Basic lah. Jadi dulu tuh SMA kelas 2 mampirlah ke perpustakaan di sekolah. Hmm. Terus nemu bukunya Hairil Anwar gitulah ya. Oke. Hairil Anwar dibaca. Ngabisin waktu di situ. Nah, merasa di situ tuh merasa wah keren nih Hairil Anwar gitulah ya. Keren nih, abang-abangan keren lah. Gitu. Akhirnya baca terus di situ dan jatuh hati lah dengan kata-kata dan puisi. Pengen nih kayaknya jadi Hairil gitu. SMA teh. SMA teh gitu. Mulainya dari situ ceritanya, terus makin penasarannya gara-gara ada soal ujian teh kena biasa bahasa Indonesia gitu ya. Apa Angkatan lama. angkatan lama gitu Ya. lah ya. Bagaimana perasaan penyair gitu pada Oke. pada puisi di bawah ini gitu gitulah ya dipilih-pilih. Nah dari situ saya punya nilai yang emang paling jelek karena 1 jam tuh mikirin itu aja gitu. Perasaan dia gitu. Perasaan dia mikirin perasaan Hairil ini teh kunaon nih bang gitu nya. Waktu itu teh Walu anik. Anik. Unik ya. Terus. iya puisinya tuh yang Selamat Tinggal gitu yang aku berkaca. Iya. Tahu. Nah ini ngaca oke kudu dipikiran gitu lah. Gitu ya. Lain Kumaha, maca kumaha? doa Ini gitu tapi kudu dipikiran. Liriknya. Oh, liriknya. Oke. Liriknya. Ya, kayak gitulah. Dari situ ngabisin waktu ujian itu tuh cuma untuk satu itu aja gitu. Ini nilainya udahlah itu mana salah deh jawaban oke kan. Oh, nah salah. Nah salah, makin kesini makin ngerti gitu ya. Ternyata itu tuh sangat subjektif gitu kan. Iya. Sangat subjektif. Salah. Tapi di situ timbul ketertarikan yang lebih lah gitu. Dari puisi itu Dari teh. puisi itu teh akhirnya Oke. udah aja. Tapi dilanjutin. waktu pas Pasti SD, paginya. SD kan juga udah belajar. Kita tuh kan sempat Ya. ini ada apa namanya sempat ada tugas bikin puisi. Iya, iya. Nah, lah tentang apa. Di situ udah mulai belum? Maksudnya udah ada segana orang belum sih. pede ieu gitu. Belum sih di SD. Karena menemukan Hairil berarti. Belum karena menemukan Nah, Hairil. itu dia Di maksud SMA. orang gitu. Di SD mah belum. Kalau di SD mah masih ngafal-ngafalkeun ya bendera-bendera dunia. Oh, Soalnya kalian RPUL. cerdas cermat. Iya benar. RPUL tanya, buku Ya, RPUL. RPWL Gitu. Nggak tertarik sama menjadi Hairil Tanjung gitu? gitu jangan. Enggak nih kayaknya. Ayo siapin jokesnya udah disiapin namanya dari tadi malam. Goblok. Ini jadi jokes kayak ternyata enggak aja. Enggak maksudnya tuh orang nanya dari maksudnya tarik jauh ke SD tuh kan biasanya kalau SD tuh kita udah tahu segala orang jago ya main bola. Atau udah ada kayaknya orang ngerasa jago nih di sini Menemukan gitu. minat gitu ya. Menemukan Ya, minat ya. gitu. Belum tapi itu Belum. mah. Tapi nulisnya udah. Nulisnya belum. Benar-benar nulis tuh di SMA kelas 2 aja. Pertama kali nyoba segala orang coba nulis gitu. Ya. Di nulis diary di gitu, situ. ente. Ente di diary. Langsung udah Di cobain diary. gitu. Cobain ya langsung gitu. Bentuknya apa? Puisi juga langsung. Puisi juga langsung. Nah, hante apa? Ada aing teh nyaho deh. Nah, entah. Cerpen misalnya. gitu. Cerpen Cerpen. misalnya tuh gitu atau gitu. Enggak karena mungkin tertariknya awalnya dari puisi kali ya. Bentuknya yang merenan singkat gitu nya. Heeh. Terus nggak membutuhkan banyak alur mungkin sih ya gitulah ya. Nggak tahu lah memang tertariknya di situ aja. Plus memang dulu tuh sempat punya bukunya Khalil Gibran. Oke. Ada Khalilnya. Nggak usah dikesanain. Orang tahu kepala mana ketemu Ada dengan kemana? nama itu. Gibran. Nggak usah. Enggak, orang gak akan nyapuin, biarin aja dia sendiri. Jangan. Udah. Biar aja dia yang Gibran nyapuin aja. sendiri. Khalil Ya, Gibran. Khalil Gibran Iya, ya. iya. Khalil Gibran. Bukan kayak Wapres, bukan. Bukan Gibran Jangan, lah jangan Kalantas ya disebut. bukan. Bukan, Khalil bukan. Gibran jangan Oke. dihilangin Khalilnya ya. Oke, terus Dari situ nemu Hairil jadi pas tuh lah. oke. Hairil udah dari situ aja lanjut. Langsung cinta-cintaan nggak puisinya? Pasti cinta-cintaan. Kalau di Gibran pasti cinta-cintaan. Nah, enggak Kak, biasanya kan paling basic. Oh. Biasanya kalau misalkan lagi ngerasa sakit hati, Oh, kan arah kepepet atau naon, bikin mantra. apa aja bisa tiba-tiba diary gitu, Ya. tiba-tiba lagu. Ya. Nah, ini biasanya Tato, bisa tato. Iya. Alkohol. Kayak Juga itu jalan.
Kalau ini lagi karya, aduh nggak seniman banget anjing banget. Kirain dia ngerti seni anjir. Oh awal-awalnya puisi, cinta. Puisi. Puisinya Cinta ya, dulu. cinta-cinta iyalah, cinta-cinta artifisial yang memang Tenyom, masih cinta tenyom dibayangin maksudnya, aja gitu, cinta masih tenyom. dibayangin aja. Belum ada sosoknya mah gitu. Belum ada. Karena emang baca Khalil Gibran yang melulu cinta, apalah gitu, cawan, anggur dan segala Roman, macam. Dari situ roman, lah. romantika. Anjing di. Gitu Dia coba mendeskripsikan ngerti aing. Enggak, bukan. Udah, ini ada AI di sini di dekat jawab aing. romantikanya diamor bukan? Diamor, dia nggak tahu romantika Pasti Diamor. tahu anjing tahu. Apa Itu temannya Betty Lavea. bukan lagu itu. Romantika Diamor. Lagu tua. Oke. Acik. Selalu cinta-cintaan. Ayo tuh tulisan pertama nak. Masih disimpan nggak? Ada sih kayaknya. Ada. Masih ada suka perasaan pas baca lagi. Cik nah tulisan aing kayaknya. Iya sih. Iya sih. Soalnya kan Cringe lah standar- mun ayeuna meureunna. Nah, itu kan Cringe gitu. lah. Karena Iya, berapa iya. kali kita tanyain ke musisi gitu. Dia Dengerin bikin lagu. pertamanya. Dia gitu. bikin Ya. lagu waktu di SD, SMP, terus anjing lagunya kayaknya Bila Aku Sayang Kamu tuh sefrontal itu gitu. Ya mestinya bisa lebih frontal lagi. Aku ingin mencintaimu dengan brutal Iya. dan membabi buta. Atau lagu Aku Sayang Kamu anjing gitu. Bawa aku ke orang tuamu. Ah, itu dia langsung. Langsung ke situ. Langsung Jadi ke sana arahnya. langsung pada poin aja. Dulu menjadi tertarik sama karya-karyanya beliau itu karena baca buku pertamanya kan. Judulnya teh si Samunan Dalam Lamunan ini. Samunan. Surah nanya. Jadi orang tertarik karena ada kata samunannya itu. Samunan apa sih, Wak? Dari penyamun ya. Penyamun teh Dari kata dasarnya ternyata samunan. Ya. Perang penyamun deh. Ya penyamun teh kan perompak gitu. Ya. Penyamun teh gitu. Jadi Jadi nanti beren hasilnya ya, hasil rompakan iya, lah. jadi gitu. jadi samunan dalam lamunan teh adalah hasil rompakan dari pas orang ngalamun gitu. Jadi ide-ide yang ditangkap ketika kita melamunkan sesuatu gitu. Anjing sampai sini ya curang. Tiap malam ngobrol gitu sama si, karena menarik, ini orang ini tuh menarik, tiap malam ngobrol. Terus tiba-tiba kita koleksi Hot Wheels barengan. Ya. Serius. Berburu Hot Wheels. Iya, iya, oke. Kan kebagian mana itu Hot Wheels dari dia tuh. Masa? Orang bagi-bagi di Meraki teh. Oh iya, iya. Orang main Hot Wheels waktu di Amerika. Ya kita kan main Hot Wheels lagi di sini udah umur segitu. Kebagian tuh. Jadi dia udah beres hobi Hot Wheels-nya, ini bagian buat yang memerlukan gitu. Kang Mali nungguin momen itu kan? Gas, pastilah. Tahu, tahu. Pastilah. Udah apa namanya udah ini menadahkan tangan. Enggak. Tunggu dulu sampai dipersilakan. Iya benar. Sok, ambil aja. Ah, baru. Ya harta. Jadi si Hot Wheels-nya teh harta rampasan perang. Hmm. Perang malam gitu kan, berperang kata. Ah, diskusi. oh, oke. Ujung-ujungnya Oke. Hot Wheels apa yang bisa dibawa. Transaksional ujung-ujungnya. Transaksional. Oh gitu, Kang Maldi tuh. Iyalah. Cing. Kayak Nah, tapi serunya itu waktu itu terus kita bikin acara, terus acaranya apa? Di Pujasera gitu bikin acaranya. Saya inget orang, jadi kayak ada beberapa toko gitu, toko makanan gitu bagus, bikin di situ. Ini terus orang-orang bingung, iya, naon mau beli pecel lele. Ada yang baca puisi, tahu adalah. biasa dihakimi itu mau beli pecel lele doang. Ayo kerek beli pecel lele hungkul anjing, tapi Kang Maldi ini kan nggak suka kan yang baca puisinya teriak-teriak. ya. Karya Tapi sama sih orang gitu. Nah, ini dia. Mungkin bukan nggak suka ya. Nggak, kalau dia Bosen nggak aja, suka. bosen. Nggak suka. Iya gitu beneran. Anjing dijudge anjing goblok. Enggak, maaf Pak Iman. Bukan itu, bosan aja, bosan semua orang baca puisinya gitu. Nggak ada jalan lain apa gitu. Kan kayak si Anjar bagus, Anjar Mustikawati baca puisinya enak. Mungkin tidak semua caranya seperti itu. Ya udah harus step up the game lah. Ah, orang punya pertanyaan. Kalau misalnya bisa semua orang bisa baca puisi nggak? Bisa asal lo temukan puisi lo. Enggak, orang aja. Oh itu mah ini ya. Iya, Hindia. Iya, Hindia Hindia banget ya. Walandui. Ya walat. Semua orang bisa baca puisi nggak? Bisa sih harusnya. Mau nggak tapi Iya. Takut dihakimi. ya kan mau, kalau mau mah cuek aja kan mestinya. Tapi sekarang kan netizen banyak. Ya baca aja buat diri sendiri di motor. Lagian kayaknya kalau misalnya yang kalau mau baca puisi itu tuh dia tuh nggak punya beban gitu untuk mempertanggungjawabkan itu Ya. gitu. Beda sama memang yang dia tuh basicnya mungkin teatrikal gitu kan ya. Oke. Dia punya beban gitu untuk tekanan pada kata-katanya itu di sebelah mana gitu. Kalau yang memang orang-orang biasa ya baca aja. Orang atau gini, kalau misalkan
apa namanya nulis puisi, misalnya, kumanya, aku ingin mencintaimu dengan jemputku gitu. Itu mah saut ya? Ya sawit. Saut Situmorang kan? oh iya. Jadi kalau misalnya nulis puisi harus bisa baca puisi, Nggak mesti sih. Oh, enggak sih, menurut enggak mesti. nggak mesti. Enggak mesti. Makanya ada penyair, ada deklamator. Ya. Oke. Ada yang bikin puisinya, ada yang bacain puisinya. Kalau bisa dua-duanya oke. Kadang ada yang enggak, Alhamdulillah kalau ada bisa yang apa, dua-duanya. ada yang enggak betah juga sih. Ada yang cuma Orang pengen nulis termasuk aja. yang betah oke sih mun titah maca puisi teh sih. Pengennya Lebih seneng nulis nulisnya aja. Tapi kalau misalkan dibacain puisinya dengan gaya yang cing padahal tuh gitu, Wah itu mah nggak masalah sih. interpretasi kayaknya. gitu jadinya. Interpretasi mah nggak masalah sih. nggak masalah. Misalkan bacanya teriak-teriak, Udah di misalkan. luar ini. Itu mah bebas aja Ya, gitu. bisa jadi orang nulis nanti kan misalnya ini tuh dengan kondisinya harusnya tenang Nah, atau nah, gimana itu gitu ya. Tapi bisa jadi kan orang yang bacanya mau oh ini tuh nggak tenang gitu. Tapi bebas aja udah itu Bebas mah. aja udah itu mah. Itu tadi kita Itu. ngutip omongannya Kang Asep. Apa? Jadi biarin aja Pak, urusan interpretasi urusan yang membaca. Suka nggak suka mah gimana yang denger aja gitu. Oh, jadi terserah itu mah urusan. Makanya dia nggak suka kalau ditanya ini artinya apa kan gitu. Sama misalkan kayak lagu JKT tuh nggak? Yang Nah. Kata-kata. Nah, tiba-tiba dibikin hardcore gitu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa walaupun misalnya si JKT-nya gerah denger itu kan gitu Itu maksudnya kupingnya. kesana aja gitu. Jadi udah milik publik itu mah gitu. Dia kalau si Hasri nggak mau lagunya harus kok boleh pakai cover. Ini siapa mana yang ngatur-ngatur. Dia yang bilang. Tapi Dibikin kan berarti hardcore. jadinya kalau misalnya ada yang menyadur karya orang ke dalam bentuk lain berarti dipikirin sama dia. Apresiasi dong. Iyalah. Iya kan? Iya. Seneng, mestinya seneng ada yang bikin alternatif dari bentuk karya itu tapi yang sesuai sama orangnya yang mau melakukan. Ya, alhamdulillah ada yang dengerin berarti atau ada yang baca atau yang apa? Secair mungkin lah. Saya mungkin. Iya. Jadi buku yang pertama teh Samunan dalam Lamunan. Buku 2000 Kita 2000 berapa ya? 2019. ditulisnya mah udah lama. Ditulisnya mau udah lama dari 2006 kayaknya. Dari 2006? 2006. Jadi ceritanya itu 2006 di periode 2010 tuh udah pengen rilis. Nah, salahna orang merek naskahna Kak Prof Bambang Sugiharto. Oke. Karena punya kenalan, karena disuruh waktu itu sama dosen. Bambang Sugiharto itu siapa? Bambang Sugiharto itu dosen filsafatnya di Unpar. Unpar ya. Waktu itu tuh ada di mata kuliah kalkulus, dosen kalkulus orang teh, kamu tuh sering bawa buku puisi gitu, kenapa nggak coba ditawarin aja? Kok dosen kalkulus emang Dikau kuliah di mana? Kuliahnya kan di ITHB, Heeh. Institut Teknologi Jurusan? Hukum Harapan Banceng. Bangsa. Jurusan? Elektro. Lebih aneh lagi anjing. Sumpah. Elektro. Anjir. Elektro guy, Elektro. Ngerti. guys. Jadi kan kita kalau ngomong serius. resonan. Oh di ITHB. Ya, Terus, di ITHB. Terus si dosen itu tuh ya nyaranin lah akhirnya ya. Wah, itu boleh deh kayaknya gitu ya. Nggak pernah tahu itu Prof Bambang itu siapa. Datang ke sana ngasih naskahnya. 1 jam nunggu, bukan ditolak sebenarnya, cuman dia tuh gini balasnya, dia responnya tuh Hairil Anwar udah ada, kamu nggak akan bisa jadi dia gitu. Oh, jangan ikutin itu. Ya, gitu. Jadi memang masih mengekor lah gitu ya. Oke. Tapi kan biasanya kalau memang yang bikin karya tuh kan apa-apanya juga kan pasti ada Influence gitu ya. influence-nya lah gitu. Kita pasti mengekor dulu sebelum nanti kita jadi kepala gitu kan. Kayak gitulah. Tapi ya dari situ langsung ini kayaknya udah menyerah saja di sini. Oh, oke, ngerasa Kayaknya kayaknya disimpan wah. aja selama itu ya, baru keluarnya 2019. Nah, apa berarti yang pas waktu wah cing si Gana gitu lah gitu. Terus waktu 2019 memutuskan untuk Ketemu keluarin ini. Enggak, ini bukunya yang- udah keluar duluan. Ini. bukunya udah keluar. Nah, itu pas belum keluar duluan sebenarnya. Hah? Masa Itu tuh sih? masih berproses. Oh, Masih berproses. gara-gara orang berarti keren. enggak keren. Gara-gara dia ngobrol waktu itu di kedai, terus dia langsung ngeluarin Statement. bukan statement ya apa, dia tuh nulis cerpen. Oke. Nah, nulis cerpen dari situ kan orang rada Iya, murahannya misalnya aya nu nulis cerpen puisi rada murahan gitu, jadi dia gampang tertarik gitu. Dari situ merasa ini orang aja masih percaya gitu untuk bisa bikin karya gitu, nah orang eureun di dia gitu. Tuh kan, keren aing berarti. Enggak. Nanti jangan.
Nanti Ini bikin episode tentang aing ya. Ini bukan spotlight lo anjir. Enggak, karena kan maksudnya tuh tadi 2006 tuh berhenti karena dirasa mengekor pada Hairil Anwar. Merasa gagal lah gitu. Merasa gagal. Merasa Nah, gagal waktu bikin pas puisi. waktu akhirnya membuka kunci itu untuk rasa alah. Udahlah yang penting mah gimana bentuk pada akhirnya tuh bikin ya udahlah biarin aja gitu kalau pada akhirnya harus mengekor. Atau bahkan ya itu tuh dijadiin Ya. Akhirnya jadinya tuh belajar ulang. Jadi bacanya tuh lebih apa ya, Wah. lebih variatif lagi lah bacaannya tuh gitu. Mau bacaan penyair dari luar kah apapun gitu. Jadi nggak melulu angkatan lama kali ya gitulah pokoknya mah. Karena dulu kan masih kepisan gitu sama yang apa namanya tuh bentuk puisi itu kayak apa gitu yang kayak gitu-gitulah. Akhirnya mulai baca lagi yang lain, sempat ikut di media sosial tuh kayak ada 30 hari berpuisi kayak gitulah. Kayak gitu dengan tema yang berbeda-beda tiap harinya, sempat ikut. Dari situ oh ternyata banyak yang masuk lah intinya gitu ya, banyak yang tertarik gitu di situ. Oh oke lah, ujung-ujungnya mungkin bukan perkara siapa ahlinya dan siapa yang menentukan gitu, ujung-ujungnya jadi siapa yang menerima gitu. Siapa yang menerima tulisan kita, jadinya oke lah, gas lagi deh kayaknya gitu. kalau dibalik ke 2006 lagi. Terus dengan perspektif yang sekarang, kira-kira akan tetap dikeluarin nggak waktu itu? Dikeluarin kayaknya. Lebih cuek. Lebih cuek Jangan kayaknya. lupa, Wak, selain ada angkatan tua, angkatan lama, angkatan 45 dan angkatan baru, ada angkatan yang belum lulus juga gitu tuh. Itu tuh nggak apa-apa. Ya. Ada angkatan kota, Ada angkatan antar kota, provinsi. ada angkatan darat, ada apa? Nggak apa-apa, cuek aja. Iya benar. Gitu teh. Ya begitulah ceritanya. Anjing jokes aing nggak ada yang masuk hari ini. Aing tumpul hari Bukan ini. jokesnya nggak ada yang masuk sih, karena orang Iya. kurang responsif. Enggak, orang jokes orang nggak ada yang masuk. Sorry ya. Capek. Pang Isdet kan udah Pang mau Isdet, udah mau jadi babe dia. Iya lagi dijawab anjing. Berarti maksudnya orang jadi pikir gini, kalau misalkan sekarang misalnya ambil dari 2006 sampai 2018 itu jadi perjalanannya belajar, Ya. proses belajarnya. Terus dengan kata-kata Prof Bambang waktu itu yang wah ini Hairil Anwar banget nih misalnya. Ya. Nah, terus sekarang misalnya ngelihat misalkan kan banyak nih sekarang puisi-puisi itu. Ya baik itu misalkan ya kalau ngeliat Pinterest atau lihat IG, Ya, itu kan masih ya. ada. Ada nggak? Wah ini mah ini banget. Oh ini mah ini banget. Dalam hati aja gitu. Ada sih, Ada. sih, ya. Tapi mengganggu nggak? Atau ya udah ternyata memang harus begitu. Awalnya keganggu, tapi makin kesini saya tuh makin ditampar sama siapa ya, Afrizal Mauna tuh. Afrizal Mauna tuh penulis, dia kritikus juga gitu ya, Sais. Dia aja yang sudah berkecimpung lama gitu ya, masih penasaran gitu bentuk puisi itu kayak apa gitu. Yang ideal gitu maksudnya. Enggak yang ideal, maksudnya atau yang itu konkret. dia tuh tumbuhnya bakal seperti apa gitu. Apakah mentok di cuman satu bangunan atau bangunannya itu bisa di pengembangannya kayak gimana gitu. Pengembangannya. Kayak gitulah. Kalau dulu kan ngerasanya kayak oh ini rima harus kayak gini, ada kuatrin, ada segala macam lah kayak gitulah ya. Teknisan Teknis gitu. banget lah gitu, play by the rule kayak gini kan. Tapi makin kesini ya toh setelah kita gimana sih, kalau misalnya kita tuh udah bosan juga sama aturan itu gitu. Gitu. Udah bosan sama aturan itu, terus kita makin misalnya setiap penulis tuh kayaknya tahu gitu, setiap fasenya tuh ada yang emang dia tuh ngekor dulu, dia benar-benar teknis banget gitu, sampai kesini dia punya gaya sendiri gitu, gaya sendiri yang memang mewakili dia gitu, yang memang tidak ditahan gitu loh, nggak direpresi gitu sama aturan itu sendiri gitu. Jadinya lebih menghargai aja, ini bentuk barunya kayak gini gitu. Orang ingat ini, jadi di buku yang kedua ini spesial buat orang, personal. Kenapa? Karena ada urang di situ. Ngapain anjing? Karena ada urang terus ngelingit tuh. Jadi
Ada puisi yang ditulis sama doi yang puisinya dapat dari hasil obrolan kita pada suatu hari gitu. Orang juga lupa udah kapan ngobrolnya, lupa. Tapi ternyata dia mencatat itu gitu. Memorinya dicatat jadi puisi gitu. Si momen etana gitu. Judulnya Segelas Kopi di Atas Peti Mati, yang kebetulan memang lagu orang. Coffee in the Coffin itu. Oh iya. Ya yang bahasa Inggris. Jelek itu ya terus. Apa? Anjing. Tapi kenapa tuh jeleknya, kenapa tuh? Karena dia yang bikin. Nggak, dia tuh nggak suka karena orang bisa nulis lagu. Oh Iya. gitu ya. Jadi orang Satu-satunya yang dia nggak bisa lampauin dari orang adalah itu. Oh lagu. gitu ya. nulis bikin lagu, terus orang nggak terima aja gitu. Kok dia bisa bikin lagu sebagus ini sih? Tapi orang nggak mau bilang Iya. bagus. Dari Valitason Goku Vegeta gitu lah gitu. Gak penting, gak usah. Itu gara-gara itu. Nggak, orang ini pas kan waktu itu kita dikasih buku ini kan, friend gitu. Buat Terima kita, kasih, gitu. ada yang bikin. Terima kasih. Ini udah diregalisir juga, udah tanda tangan. Ih, mantap. Jadi terus orang baca kan, kebetulan waktu itu bukunya ada di orang dulu, kasih di orang, buka orang baca. Nggak ada ekspektasi apa-apa, maksudnya teh ya udah, oh ini bagus. Nemuin, wah Mali Gunawan, dia nggak pernah ngomong, nggak pernah ngomong bahwa nulis itu gitu, nggak pernah ngomong, cuman nyengir aja biasanya, nanti tungguin di buku orang baru, Iya. gitu aja. Terus aing jadi langsung ingat momentumnya, walaupun mungkin beda nih momentumnya teh, tapi orang ingat di tahun itu karena ini puisi ini ditulis 2021. Era kewas kan 2021 teh, friend gitu. Era kekewasan kita semua. Udah kita terkurung dalam bedeng-bedeng itu kan gitu. Asli. Nah, kalau nggak di bedeng itu orang tuh di kosan dia. Kalau nggak ke bedeng itu teh pasti ke kosan gitu. Nongkrong sampai subuh gitu. Tiap hari kayak gitu tuh. Dapat itu orang. Terus wah, orang ini selalu makanya selalu seneng kalau misalnya penyair ya di satu momen misalnya lagi ngobrol bareng-bareng terus ada yang biasa nulis puisi tiba-tiba gini nih. Dia lagi ngerekam nih. Lagi ngerekam image-nya terus nanti ditulis jadi itu selalu begitu tuh. Kalau ngobrol masih si Bob nih, Fajar. Tiba-tiba dia gini, dia lagi ngerekam tuh. Sama nahan kentut biasanya. Nahan kentut. Takut bunyi soalnya. Kan malu kalau lagi nongkrong tiba-tiba ada melengking. Jaga wudu. Karena dia sholatnya banyak, gitu. Terus selalu suka tuh kalau tiba-tiba gini. Terus kalau enggak mulai nyatet, entah apa yang dia catat gitu. Jadi selalu aja ada set 1 2 gitu. Aing kakara rek bersinar make Paru mikna bieu. asli. Harus ada jeda kanan nya. Iya. Baru keburu datang dia tuh. Iya jeda nanti tah. Harus nunggu maneh dulu Jan, ieu teh Jan. Janet Joplin. Ujian teh di mana we? Mana bieu teh? Urang teh nyeritakeun ieu. Nah, ini dia. Jadi kenapa buku ini jadi spesial buat orang? Anjing, informal banget ya. Kenapa? Karena pas orang baca, jadi dia waktu itu doi ngasih nih ke orang tepul. Ngasih buku buat Imam Maldi, cara ditulisin lagi Bintang Kejora katanya gitu. Jangan Bintang Kejora bisi. Jangan. Pohon beringin. Pohon beringin sama Banteng. Takeshi anjing Takeshi. Banteng Takeshi. Kenapa? Kok kenapa? Jadi pas orang baca bukunya oke, bagus. Terus ada penggalan memori di puisi Segelas Kopi di Atas Peti Mati yang kebetulan lagu yang orang bikin. Oke. 2000 berapa tuh orang nulis itu. Kalau nggak salah itu dulu direkam sama Isa. Saraja. Bukan anjing, Isa Itu Raja. menang geus sarua Isa Raja ge. Bukan, tapi bukan Isa yang itu. Bukan Isa yang itu. Bukan. Bukan juga, bukan Isa yang itu. Bukan. Si Isa ada Iya, kawan iya. kita Isa tahu kan. Amigdala. Si Isa waktu itu masih Amigdala, dia bantuin orang ngerekam lagu itu. Dan orang teh lupa ngobrolnya tentang apa malam itu teh gitunya dan kapan. Cuman ditulis di sini 2021, jadi kurang lebih tahun-tahun itunya. Ngobrolnya teh si peristiwa teh di tahun-tahun Ya. itu. Saya baca-baca anjing nemu juga Langsung iya po orang kondisinya sama kayak pas maneh tadi baca ada maneh juga dalam buku ini gitu. Kayak gitu juga sama gitu. Jadi selalu gini, orang kalau misalnya lihat penyair gitu ya. Misalnya nongkrong, ada penyair satu tuh dia kalau udah begini-begini merekam sesuatu ya pasti ya. Oke. Atau punya cicilan.
besok jatuh tempo. Nah itu Bisa, agak kaget tuh. bisa. Kalau nggak jadi lagi jadi Tom and Jerry kan suka gitu. Bisa. Kalau nggak mau mencat orang, kalau gini mau mencat orang biasanya. Bergia Mending ngijep duit. Manawi. Manawi. Berarti ayo Manawi. Tren, Manawi. hampura ya mah. Berarti udah kelihatan kenapa Kang Maldi tadi sebelum take yang ini kenapa selalu selesai di tengah jalan. Kenapa? Karena idenya udah diomongin duluan, Jangan-jangan. udah dikeluarin duluan. Sementara misalkan Abu merekam dulu bacotan-bacotan kami, terus udah gitu baru Sofi Sajidah saha tuh? nggak tahu. Nggak tahu Pak. Ya. Oke, makasih. Jadi misalnya baru ini Iya dia jadi rekam dulu, kira-kira udah pas, udah baru dikeluarin. kurang gitu sekarang. Iya benar. Apa gitu tuh ya? yang mau direkam kira-kira? Nggak tahu, malah orang mau nanya POV yang direkam POV. sudut pandangnya. POV-nya dia mah pasti pekom. Kemana lagi? Iya, what are you Nggak, doing, sister? karena gini, karena orang merasa orang yang cukup ekspresif dalam melihat sesuatu. Jadi nggak orang pendem. Misalkan orang suka ya orang bilang suka gitu. Daripada misalkan orang bilang kemudian hari atau bikinnya dalam bentuk karya, tulisan atau apa segala macam. Makanya nggak ada, maksudnya orang nggak ada hasrat untuk bikin sesuatu karena misalkan orang kayaknya orang nggak srek deh sama karyanya, orang lebih prefer untuk bilang daripada orang bikin tandingan misalnya kayak gitu. Ya. Tapi itu perlu belajar maksudnya tuh untuk bisa ngerekam sesuatu gitu. Gini aja, jangan jadi puisi, jadi candi weh. Jadi misalnya Enggak, mana? akhirnya orang tahu jadi ini. Jadi apa? Jadi Oh iya candi. iya. Nggak, kalau Kayak jauh jadi cantik. jadi candi aja. Jadi mana ngebangun Taj Mahal Pikirannya gitu. tuh, itu jadi Taj Mahal. Iya, Enggak, bikin- ini jadi ini udah. Pas mahal. Soalnya kan Taj Mahal kan bentuk rasa cintanya Mughal itu pada istrinya kan? Iya, orang balik. Iya, benar. Iya kan? Mughal saking sayang sama istrinya dia bikin kuburannya begitu Taj Mahal kan gitu. Katakom kan sebetulnya. Fucking school. Bingung sendiri. Enggak, akhirnya kieu sok ada orang yang misalnya aduh, urang teh bingung ya meramu perasaan orang mau jadi apa gitu bentuknya gitu. Dipendam sendiri gitu. Terus bingung sendiri mau ngapain, lama-lama jadi nggak pengen ngomong misalnya gitu. Iya. Kasihan. Mungkin kan Imam tuh salah satu yang memang deket sama kata-kata, maksud deket tuh apa ya, akrab gitu. Akrabnya tuh yang memang apa ya namanya tuh, ekspresinya tuh memang di situ gitu. Iya, Jadi iya, lebih iya. cepat gitu. Orang Menangkap kan sesuatunya. orang memang senangnya menangkap gitu. Eksplosif gitu kalau dia mah Ya, eksplosif. eksplosif lah gitu. Kalau- Orang lebih pengen apa ya, pengen coba mengabadikan momennya dulu gitu kan. Diromantisir. Diromantisir gitu. Tapi memang ya tukang nulis mah gitu, meromantisir gitu. Oke. Saking dia nggak bisa berkata-kata. Namun secara tukang nulis langsung. batu nisan, Naon? gak usah dijawab, gak usah dijawab. Enggak. Gini. Karena apa namanya? Biasanya kan karya orang nggak tahu ya, maksudnya apa karya itu selalu datangnya dari satu kegelisahan, terus akhirnya diungkapkan lah pada sebuah kata-kata, atau misalkan udah ini mah emang dari kumpulan dari apa yang udah orang rekam dari berapa lama, akhirnya orang bikin dari terakhir 2018 Ya, itu sampai akhirnya melahirkan yang ini. ya yang Ini lahirnya dari kegelisahan yang sama atau beda lagi tuh? Menginjak kalau 30 misalnya pada akhirnya tulisannya jadi beda gitu atau gimana? enggak sih, kalau yang ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Kalau dulu termasuk kalau yang ketemu dengan karyanya Maldi gitu kan ya, reaksinya tuh cepat gitu. Kita kan semuanya sebenarnya reaktif gitu, antara cepat dan tidak gitu. Gitu aja, itu cepat atau lamban gitu. Saya termasuk yang lamban gitu, tapi saya tuh ngerasa kalau misalnya ada satu momen tuh sayang banget gitu untuk dilewatin gitu. Oke. Gitu. Jadi saya tangkap dulu gitu. Akhirnya mau nggak mau dia tuh apa ya namanya, ngeganggu gitu. Itunya si Momennya tuh si memorinya gitu. Si memori itu mengganggu gitu. Dan salah satunya ya caranya untuk bisa tanda kutip gitu mengabadikannya ya lewat karya. Itu aja. Salah satunya adalah ini. Salah satunya ini gitu. Nah, kalau yang si Paus Buri ini reaksinya tetap sama, cuman lebih kayak apa ya, lebih tidak prestisius atau tidak ambisius, tidak terlalu ambisius gitu. Oke. Jadi tidak tetap reaktif, cuman
ada apanya ya, ada step back-nya dulu gitu. Jadi lebih banyak lah perenungannya gitu makanya. Oke. Makanya namanya Siul Paus Biru kali ya. Nggak, Siul Paus Biru teh justru filosofinya teh dari itu adalah kumpulan momen-momen yang diabadikan tapi Ya. suatu saat dia bersiul gitu maksudnya gitu. Ya gitulah. Paus Biru kan umurnya panjang beren gitunya. Karena Paus Biru umurnya panjang jadi memorinya juga Terus kalau dia migrasi juga kan nggak setiap bulan ada, ya ada waktu-waktunya. suka-suka dia kadang-kadang kan Ya, gitu. gitulah. Berarti apa tadi teh kalau misalnya yang di ini ke hewan teh apa? Fabel. Fabel. Kayak Raditya Dika misalnya tuh. Marmut merah jambu misalnya tuh, atau Brontosaurus gitu. Ini ke ini lagi ke hewan lagi gitu. Sebenarnya nggak ada intrik khusus sih sebenarnya ke hewan kayak gini tuh. Nah kayak kenapa paus lah gitu misalnya. Kenapa harus paus? Kenapa nggak tongeret misalnya. Siul tongeret biru misalnya gitu. Emang tongeret biru. Iya kan itu dia paus biru juga ada yang putih hitam kan. Ya, Gak ada. Kenapa nggak sigung misalnya gitu. nggak tahu ya. Lebih kayak apa ya? Lebih kayak di periode 2019 sampai 2025 ini tuh Jokowi. Oh, bukan ke sana. bukan. Apa, jadi mau 3 periode ini teh. Udah bukan dia mendukung juga. 3 periode. Oh iya ya sampai Tiga tahun periode. depan, sampai tahun Iya, kemarin ya benar-benar. Iya, ya pas banget saya dari Pas. Pak. Jadi gimana Anies? Enggak usah. Ya untuk semua yang tidak memilih saya, Ini gimana apa yang terjadi di periode itu? banyak kejadian-kejadian besar yang menurut saya besar gitu lah ya. Megah dan agung lah segala macam gitu. Banyak ada perenungan di situ, ada pendewasaan, ada ketertarikan yang lebih terhadap satu kejadian gitu. Jadinya dan apa ya namanya tuh kebetulan memang di periode itu tuh saya tuh rada agak berjarak gitu sama dunia luar dan segala macam gitu. Jadinya mungkin yang cocok untuk mewakilinya tuh ya paus gitu. Paus. Kita benar-benar emang jarang banget gitu ngelihat dia, tapi sekalinya dia keluar gitu ya, preaching gitulah, ya banyak dicari lah kayak gitulah intinya. Jadi ya selama ini udah lama bersembunyi, ya ini muncul lagi lah. Nongol lah. Permukaan gitu. Ambil napas. Gitu, ambil napas betul. Oh, oke. Kenapa? Kenapa harus nongol gitu ya? Iya. Dan kenapa harus nggak nongol juga waktu itu? Kenapa harus nggak nongol? Kenapa ya? Rada-rada capek sebenarnya ngeliat dunia tuh. Yang fast moving dan segala macam gitu. Oke. Agak-agak apa ya? Kan salah satu caranya itu untuk bisa mengenali diri itu ya dengan sendiri dulu gitu. Kontemplasi gitu. Biasanya ya kontemplasinya agak banyak lah gitu. Tapi ya orang kan punya beda-beda sendiri lah caranya. Kalau saya caranya kayak gitu saya gitu. Gimana waktu itu caranya? Kalau boleh dibagi misalnya, kalau misalkan kita tuh lagi ngerasa kayaknya terlalu cepat healing misalnya ke Bali pakai peleter misalnya, nggak usah pakai peleter. Jangan. Boleh aja, nggak apa-apa. Kita lagi ada di kebudayaan berhutang kok, Pren. Nah gimana? Maksudnya orang punya caranya sendiri untuk ya kan stress kadang release lah gitu. Oh, bukan stress release sih kalau saya sebenarnya. Jadi kayak lebih ngelihat dunia itu seperti apa sih gitu. Kadang kan kalau misalnya kita terlalu masuk ke keramaian gitu kan ya, kita tuh jadi nggak nemuin diri kita sendiri aja, sejujur-jujurnya dari kita lah kayak gitu. Okay. Legok. Jadi kita perlu waktu untuk bisa masuk goa dulu lah gitu. Untuk keluar tuh yang benar-benar kita ngelihat dunia lagi tuh ya atas benar-benar perspektif kita gitu. Oke. Nggak yang perspektif yang campur baur dari orang-orang. Asli. Kayak gitulah. Ngomong-ngomong goa, Manchester United juga lagi sering masuk goa. Oh ini mau masuk goa lagi bentar lagi. Dia tuh. Ya. Berarti mungkin karya ini tuh jadi seolah-olah helikopter view lah mencek budak Jawa nama. Bisa. Naon helikopter view? Lihat dari atas. Hah? Lihat dari atas. Bird view. Oh. Nah, jadi lihat dari atas dulu selama mungkin dari kontemplasi itu lama gitu. Jadi bisa ditemukan sudut pandang itu tuh di dalam buku ini saat itu. Ya, kayak untuk gitu. teman-teman yang mau baca gitu. Menarik Dapat bisa dibeli di mana ini, Pren? Biru. Ini di penerbitnya Langgam Pustaka. Di Oh, Tasik ya? Di Tasikmalaya. Bisa Tasik. ke websitenya aja langsung. Movids websitenya. Ya. Tapi di itu ada nggak di e-commerce gitu? E-commerce belum ada sih. Belum ada, jadi memang harus dibeli di website gitu. Di websitenya ya.
Nanti kita tulis. Tapi orang masih tertarik ininya. Secara layoutnya juga kan ini ya, ada penggabungan antara modernitas desain grafis gitu. Modernitas desain grafis yang minimalism dan black and white gitu, black and gray. Terus tiba-tiba ada kanvas di situ. Ya. Ada tekstur kanvas di situ nyata gitu. Jadi menurut orang kayak apa? Kayak antara kawin gak kawin tapi menarik untuk orang teh melihat gitu. Ya. Soalnya jadi kayak buku komik sebenarnya pas orang buka dari depannya gitu kayak cover komik sekarang kan gitu-gitu. Ya di belakangnya nanti ada inilah ada Shinchan lagi nurunin ini lagi. Ya liatin pantatnya gitu. Puisi itu sebetulnya bikinnya susah loh, Mam. Kenapa? Karena harus selalu singkat. Karena jadi kalau misalnya terlalu panjang juga orang kayak nggak dapat gitu feel puisinya gitu. Jadi Ya, selalu ada freestyle kan. beberapa yang kayak gitulah ya. Sempat ada di ini puisi esai jadi tapi jadi cemoohan gitu puisi karena terlalu panjang gitu. Oke. Puisi Naratif lah ya. Ya. Naratif. Jadi Nggak boleh itu teh. bukan nggak boleh Bukan sebenarnya boleh. nggak ada ini cuman hakikat konon katanya hakikatnya puisi itu kan pengkristalan ide gitu kan gitu, maksudnya Ya. gitu. Oh. Kalau misalnya mau panjang bikin novel aja gitu jadinya kan sulit kalau bahasa tutur yang biasa ngobrol teh harus dengan deskripsi panjang gitu, makanya puisi teh dihadirkan untuk orang-orang yang nggak mau basa-basi sebetulnya mah. Karena ada tuh siapa dulu bukan Murakami yang dia kalau bilang enggak aja gitu, maksudnya kalau dalam tulisan gitu, waduh orang lupa penulisnya, kalau nggak salah menulis Jepang. Jadi nggak banyak yang bertele-tele, misalnya ngomongin cinta, ya aku sayang kamu, udah aja. Nggak yang kau adalah bunga matahari dalam toko kembang di mana gitu, panjang-panjang gitu. Jadi aku sayang sama kamu, selesai. Yes. Ya. Puisinya selalu singkat-singkat gitu. Aduh siapa namanya? Murakami kan bukan penyair kali ya. Jadi Bukan. Murakami mungkin. Penulis ini, aduh lupa. Nantilah kalau ketemu ya. Nanti kalau ketemu kesini aja kalau mau nanya, datang ke sini. Kalau orang ada. Tapi gitu, nulis puisi itu ya susah-susah gampang lah. Tapi maksudnya ada tingkat kesulitannya akan lebih sulit daripada menulis jenis tulisan yang lain menurut orang gitu. Karena kita cuman mainnya di 4 bait. Ya. Mainnya nggak banyak gitu, arena bermainnya teh sedikit-sedikit gitu, makanya kita ditantang untuk selalu lugas gitu, pikirannya lugas, terus mau menyampaikan apa teh kudu kieu kudu gitu, terus tapi selain lugas tapi kita juga dituntut punya diksi yang luas gitu, pembenaran diksi yang kosakata yang luas gitu. Jadi terminologi yang dipakai dan segala macam. Eta diajaran di mana pernah dapat begitu pernah? Dari mana ya? Otodidak aja sih kayaknya. Maksudnya ada kayak membaca Tapi gitu. mungkin baca masih sebagai bensinnya kan ya bahan bakarnya untuk bisa jadi penulis gitu. Tapi kalau khusus di puisi sih kayaknya apa ya? Menajamkan sensitivitas lah. Oke. Gitu ya. Karena kayaknya yang paling sulit di puisi itu dia tuh harus ada di tengah-tengah gitu antara dia transparan dan telanjang gitu. Oke. Ya. Kan biasanya kalau yang udah telanjang banget gitu kayaknya nggak penasaran deh. Iya. Gitu kan ya. Oke. Kalau ada yang tipis-tipis dikit kan gitu Ya, ya. bikin Nah, penasaran. kayak gitulah kayak gitu. Crop Kalau yang top dan tertutup bikini banget gitu, kayak crop top sama bikini. bisa gitulah, bisa. Lingerie boleh. Iya. Jadi yang menurut saya yang paling sulitnya menulis puisi itu jangan sampai dia terlalu gelap, jangan sampai terlalu terang juga kayak gitu. Nah, permainannya di situ lah paling. Gitu aja. Seru ya, pengen jadi pengen nulis lagi ya gara-gara itu. Tapi Iya, ntar aja lah. Buku ini menawarkan itu orang sekilas. Makanya tadi orang bukan orang yang suka baca buku sebetulnya. Nggak tahu ya kenapa memang lebih kadang-kadang lebih senang dengar orang ngobrol gitu maksudnya, atau ngedengerin kayak misalkan dia baca buku atau dia nonton film, terus orang oh gitu ya. Karena orang jujur setiap kali orang nulis tuh orang langsung wah jelek tulisan orang. Padahal baru satu kalimat doang gitu. Jelek ah. Padahal yang jelek itu yang nggak selesai. Nah, orang nggak tahu gitu. Jadi makanya nggak pernah. Jadi nggak pernah. Kalau misalkan yang paling gampang lah yang kita temuin gitu ya.
misalkan nulis Instagram, misalkan caption gitu, segala macam. Udah tuh mentok aja di situ udah. Nggak ada tuh kepikiran wah atau misalkan meromantisir kata-kata itu dengan segala macam gitu. Orang nggak tahu gimana cara apa namanya ngerautnya supaya suka gitu dan menyukai penulisan itu gitu. Tapi orang cukup tertarik dengan buku ini. Dia susah nih. Saya cukup tertarik dengan Kalang sama perut. dengan asli bahaya bisa nih. Wah, gitu. Tapi kayaknya nggak semuanya emang harus bisa deh ya. Iya. Kalau tertarik boleh, tapi nggak semua harus. Iya, Oke, bikin santai aja. Bagaimana dari situ kalau tadi baca sekilas kena di yang mana? Yang ini tadi sebetulnya tadi yang waktu pas diomongin di sini kali ini tidak ada madah untuknya. Aing mau nanya madah teh naon? Madah tuh bahasa Melayunya puisi lah sebenarnya. Sama-sama aja puisi. Bahasa Melayu. Melayu kalau nggak salah ya, madah tuh. Kalau dari Arab, lupa lah. Tidak ada puisi Kata hari lain ini. selain puisi gitu. Tidak ada lagi puisi untuknya. Anjir. Ya gitulah. Mana kena itu tuh, Mam? Kena Kenapa? yang simpel-simpel aja dulu karena dari banyak hal yang orang nggak tahu dari sini. Contohnya? Terus orang bisa nanya. Udah simpel aja gitu. Bukan maksud orang teh melibatkan perasaan. Kena nih orang di situ gitu belum baca semuanya. Di puisi itu kenapa madah gitu? Ya madah tadi karena Nggak kenal. Karena disebutin aja tadi kan. Diselipin tadi madah. Naonnya madah? Artinya Ini tuh sebenarnya jauh harat tuh. Puisi ini di Jawa Harat tuh. Jadi Jawa Harat tuh saya kehilangan seseorang dan itu tuh saya coba abadikan sebagai kegagalan saya untuk melawan takdir lah. Oke. Itu Anjing. dan kesempurnaan kita sebagai manusia gitu karena ya entahlah ada yang bisa dirubah ya. Cuman saya tulis di caption IG-nya buku puisi ini tuh untuk usaha untuk menyempurnakan kedudukan kita sebagai manusia gitu, yang mana tidak sempurna. Jadi ya ada batas-batas tertentu lah. Ya Jawa Harat itu salah satunya. Kumaha wah tadi wah. Keinjek sole. Ini. Tolong benerin. Segala seperti di atas seperti mati. Ya gitu. Tapi ya orang sih senang, maksudnya ada banyak buku baru tiap hari keluar gitu ya. Buku-buku puisi terutama gitu, buku-buku puisi. Kalau main ke Langgam kan sedang rilis. Wow. Ya, banyak banget tuh di Langgam tuh. Senang lihatnya gitu. Wah, berarti masih banyak yang berkarya dan segala macamnya gitunya masih hidup gitu. Scene-nya masih, skenanya hidup gitu. Walaupun ya ada di di gang kecil gitu, di ruangan kecil yang sporadis di mana-mana gitu, di mana-mana. Tapi seru. Selalu seru. Sama kayak kultur punk lah. Kan gitu, dia dibilang musik nggak laku tapi tiap hari ada band baru keluar. Ya. Berarti laku dong, masih laku. Karena ada ketidaknyamanan kali ya. Selama ada ketidaknyamanan pasti ada karya seni keluar. Betul. Mestinya gitu. Berarti ini tidak akan menjadi karya terakhir dong. Tidak, karena biasanya pekerjaan seni itu tidak selesai Sampai kapanpun. Ya kalau misalnya ngelihat seni itu adalah fase hidup ya kayaknya akan pernah selesai gitu. Oke. Gitu akan ada terus gejala-gejala di luar sana yang kita bisa, mau itu penulis, mau itu seni perupa, mau itu musisi atau apapun ya akan selalu ada jalannya. Kira-kira ya Mawa. Kira-kira kalau misalnya kau punya keluasan untuk memilih gitu, buku si antologi puisi ini pengen digubah jadi bentuk kesenian apa? Pengen ya sih. Wildest imagination gitu. Siapa tahu ada yang nyaut. Sebenarnya nggak seliar itu sih. Pengennya bisa jadi alih wahana aja ke kayak ke lukisan kayak gitu. Biar ekspresinya spektrumnya lebih luas lagi lah gitu. Ya maksudnya tiba-tiba aku mau bikin akrobat dari puisi ini, nggak apa-apa dong. Ya bisa seliar itu maksudnya. Sebenarnya, aku mau bikin renang indah kalau mau gitu. yang nyampe di kepala saat ini masih kayaknya
baca puisinya misalnya gitu, dibacakan puisinya di pantai gitu. Ya, kayak gitu. Ya, tapi Ya, masih kayak dalam konteks membacakan puisi dan nulis puisinya gitu. Ya gitu. Alih wahananya misalnya jadi lukisan gitu nya. Ya di mana gitu lukisan. Karena kan ini apa covernya juga kan dari lukisan gitu. Jadinya kayaknya si lukisan itu tuh ada kata-kata yang tersembunyi kan di situ, jadi kayak lebih apa ya, kayak lebih misterius lagi aja tuh kelihatannya gitu. Kenal Kayaknya lagi. salut sama yang bisa ngelukis tuh. Beda tuh. Tadi abis kita ngobrol sama Kang Asep juga, atau dia dapat aja gitu lagi pengen gambar ini, pengen gambar itu gitu. Ininya tuh Ya, ada di mana gitu, orang nggak ketebak gitu. di tempat yang hebat. lain gitu ya. Punya dimensinya sendiri gitu. Seru. Ya, begitupun dengan ini, maksudnya si Siul Paus Biru ini. Harapannya pengen kemana sih? Maksudnya si buku ini teh bisa sampai kemana gitu maksudnya gitu. Harapan. Ya maksudnya meskipun ya udah dibikin aja gitu. Pengennya sih bisa dibaca banyak orang aja gitu. Terus apa ya? Sebenarnya kalau misalnya udah nulis tuh biasanya kan pengarangnya mati ya. Maksudnya tuh udah nggak kepikiran tentang kelanjutannya itu gitu. Karena dia udah sibuk dengan Proses karyanya. Bikin karya lagi ya, gitu, bikin gitu, karya lagi bikin karya lagi dan yang lain gitu. Kalau harapan sih harapannya untuk sendiri aja misalnya. untuk sendiri apa ya, untuk sendiri sih kayaknya udah beres deh harapannya. Apa ketika buku ini juga rilis, itu tuh udah melegakan sekali gitu, jadi nggak punya harapan yang berlebih gitu. Pengennya bikin lagi aja udah. Pengennya bikin lagi aja. Ini udah selesai, udahlah bikin lagi gitu. Ya, Bikin gitu lagi lah. dan bikin lagi. Nah, untuk ya kalau di luarnya mah ya sebisa mungkin bisa dibaca mungkin sama semua orang dan pesannya bisa tersampaikan gitu. Ya mudah-mudahan Untuk sampai apapun. ke situ ya. Soalnya udah dibaca sama lebih dari 2 orang juga, berarti banyak. Ya banyak. Lebih dari 1 berarti banyak. Ya. Gitu. Ren, jadi kalau misalnya mau nyari di websitenya Langgam Pustaka ada, lihat teh. Kalau nggak DM langsung ke Randy Bobo, nanti di Instagram ada. Boleh, Ini boleh. karena kita mau hujan ini, udah hujan malah tuh. Jadi sepertinya akan sampai sini aja dulu gitu ya. Jadi teman-teman sehat-sehat selalu. Jangan mematikan imajinasi kalian selama imajinasinya tidak berbahaya. Soalnya kalau udah berbahaya ini kasihan kalau udah berbahaya. Kasihan di kamunya maksudnya. Iya betul. Asal tahu resiko aja lah, resiko Asal tahu imajinasi resikonya. itu kan banyak. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tonton kita terus setiap hari Senin dan Kamis di YouTube, Noise, Spotify, Sama TikTok untuk semuanya. 21, Cineplex, Catchplay, semua deh yang bisa kalian cari, yang ada kitanya gitu ya. Kalau Jangan gitu, lupa untuk itu karena setiap hari Senin dan Kamis jam 7 malam. Kalau gitu si Imam pamit, Mali juga, dan ada Saya Randy pamit, Bobo. terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye.